Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di konten sekrebat info atau breaking news. Oke, apa kabar teman-teman? Apa kabarnya Brace untuk hari ini? Ya sepertinya cukup baik-baik saja ya. Cukup menggembirakan buat para investor Brace atau juga holdernya Brace. Ya walaupun paling enggak masih belum kembali seperti semula, tapi ya paling enggak at least dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda untuk bisa bertahan atau bangkit lagi. Dan kita akan lihat kondisi terakhir dari Brace. Ada sedikit beberapa berita yang sepertinya cukup menarik teman-teman, dan juga cukup membuat bertanya-tanya. Ya karena seperti biasa kawan-kawan, koin micin itu kan sukanya bikin rahasia-rahasiaan, suka bikin teka-tekian kayak gitu ya teman-teman, antara yang satu dengan yang lainnya. Saya kira mirip-mirip kayak gitu, dan kita akan ketahui bersama sebentar lagi. Oke teman-teman, langsung aja. Yang pertama yaitu kita akan lihat weekly report dari Brace untuk minggu ini, yaitu minggu kedua di bulan Mei ini. Jadi trending ya teman-teman, karena ini hasil dari media yang bekerja, yaitu tim kampanyenya. Kemudian juga ada strategi investment yang kemarin invest $1,5 juta ya. Kemudian ada juga payment. Jadi Brace token ini sudah bisa dipakai untuk buat pesan atau bayar di Travala, baik itu beli tiket, beli tiket pesawat kayak gitu teman-teman, hotel, atau juga booking mobil buat teman-teman yang mau vacation atau liburan. Ya bisalah dicoba di situ. Kali aja mau keluar negeri atau kemana gitu. Oke, ada sedikit aneh di sini guys, karena ada certik di sini. Karena kita lihat bersama-sama bahwasanya aslinya nih ya, aslinya kalau kalian mencoba untuk berkunjung ke certik sendiri, belum ada audit sama sekali dari certik. Memang sudah nongol atau sudah ada di certik, karena certik memang menyediakan sebuah halaman khusus buat para penggiat kripto untuk mencari sebuah project, untuk mengetahui apakah project itu sudah diaudit atau belum, atau hitungan kasarnya seperti apa sih gambarannya kayak gitu. Jadi memang sudah nongol ya, sudah nongol di certik, tapi kalau teman-teman lihat jeli ya, itu belum diupdate atau juga belum diaudit sama sekali sama certiknya ya kayak gitu teman-teman. Jadi cuma nongol doang ya, nempel doang kayak gitu di websitenya. Jadi jangan salah tangkap ya, jangan salah terima kayak gitu ya guys ya. Baiklah teman-teman, dan kemudian selanjutnya ini adalah hasil dari tim kampanye yang membuat akhirnya Brace kembali menjadi trending. Jadi BNB Chain Project with highest social engagement ya. Jadi engagement di sosial media cukup tinggi bersama dengan PancakeSwap dan juga Floki yang hampir mendekati 1 miliar, jauh berada di atas Baby Doge dan juga Vita Inu, dan juga ada Rich Quack di sini ya. Ini semua terjadi berkat tim medianya dari Brace. Dan kemudian ini saya bilang tadi ya guys, tapi dia sudah bikin berita seperti itu di salah satu media. Nggak tahu ini punya siapa ya medianya ya. Yang jelas nongolnya memang seperti itu. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Sekali lagi saya ingatkan kayak gitu, ini belum diaudit certik, cuma nongol doang kayak gitu teman-teman. Dan selanjutnya ini kembali membuat sebuah teka-teki ya teman-teman dari Brace, dari postingan kira-kira 3 harian yang lalu yang tulisannya loading something big is coming dengan background warna kuning tua atau orange ya kayak gitu teman-teman. Atau gambarnya lebih mirip kayaknya Binance kayak gitu teman. Nah saya juga nggak tahu apakah ini bakal listing di Binance atau bakal kerjasama di Binance, atau mungkin dia bakalan listing di Binance yang di US atau gimana ya. Atau dia bakal kerjasama dengan Binance yang quick relief atau gimana, saya nggak tahu lah teman-teman. Tapi yang jelas cuma gambarnya kuning tua doang, something big is coming ya, kayak gitulah tulisannya. Nah kalau misalnya bener juga tanggal berapa kayak gitu, bulan berapa, minggu ke berapa dan sebagainya, nggak ada keterangannya, cuma gini doang ya. Jadi pada akhirnya kita cuma bisa menebak-nebak gitu kan, dan juga mengira-ngira ya guys kayak gitu. Sementara kalau tahu ya kita lihat lagi di komentarnya ya kayak gitulah guys. Teman-teman bisa sendiri pokoknya, bisa lihat sendiri pokoknya komentar di Brace itu sendiri di Twitter. Oke, dan kita langsung saja skip ya. Berikutnya investasi kemarin itu terakhir dengan Carbon. Carbon ya, dia nyumbang $0,5 juta atau invest di situ $1,5 juta, dan sekarang ditambah lagi 500.000 atau $0,5 juta di Symbiosis. Jadi yang kemarin itu sudah 7,5 juta atau sekitar $7 juta ya, tambah $0,5 juta lagi, jadi sudah 7,5 atau sekitar 8. Jadi tinggal sisa $2 juta kalau misalnya duitnya itu diambilkan dari DYF Labs yang ngasih $10 juta. Kemudian kalau dari venturesnya sendiri, jadi para konglomeratnya yang ada di belakang venturesnya ini kita nggak tahu duitnya ada berapa ya, atau seberapa gedenya kita nggak tahu. Mereka para konglomerat ini lebih memilih untuk tetap anonimus, jadi nggak kelihatan, nggak terdeteksi kayak gitu teman-teman. Mereka hanya maunya di belakang layar kayak gitu aja, pokoknya maunya Brace yang kerja kayak gitulah.
Jadi ini ada sedikit kontroversi juga teman-teman, karena di sini kalau dilihat dari komentarnya, this 500k for burning, we are loyal investor would have appreciate. Jadi berharap andaikan ini nggak dipakai untuk investasi tapi dipakai untuk burning atau buyback, atau mungkin akan lebih terasa impactnya kepada para army dan holdernya atau juga para investornya ya teman-teman. Jadi ya harganya bisa naik gitulah, kita bisa cuan ya, pengennya kayak gitu. Tapi ya namanya ventures ya beda urusan kayak gitu teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di CMC guys atau CoinMarketCap, rankingnya 173, harganya masih sama dengan grafik seperti ini. Dan jadi tapi gini teman-teman, saya cukup sedikit terkejut juga karena saya kira kemarin itu holder dan juga para investornya bakalan kabur lagi kayak biasanya. Tapi ternyata justru orang-orang ini masih bertahan di sini. Saya nggak tahu apa yang terjadi di sini ya. Apa yang bertahan ini orang-orang yang nggak mau rugi atau telat cut loss karena mungkin dia nyemplungnya udah terlalu gede ya. Jadi kalau cut loss kan rugi teman-teman. Ya udah, kalau akhirnya mereka bertahan ya. Ya udah kita tunggu aja teman-teman sampai di situ sampai dia naik lagi. Jadi kemarin pada tanggal 13 itu ada burning juga senilai 90 miliar yang terdiri dari 2 kali burning 400 dan juga 400 nanggung ya teman-teman ya, dan itu membuat harganya jadi naik. Dan setelah itu ada sedikit hasil profit taking, tapi overall setelah itu grafiknya terus naik guys. Jadi sepertinya pom-poman yang kemarin itu yang hampir burning 1 triliun itu cukup berhasil tuh guys ya untuk menaikkan harga, walaupun ya belum bisa kembali ke level bulanan ya. Jadi kemarin tanggal 12 itu sempat melakukan apa ya, merupakan titik terendahnya ya teman-teman di 1 bulanan, dan sempat naik sampai sekarang setelah burning kemarin, tapi belum bisa balik lagi ke posisi semula di tanggal 17 April. Jadi memang kondisinya sudah naik ya, tapi masih separuh jalan guys. Tapi ya oke lah, untuk permulaan awal, untuk pijakan awal masih lumayan cukup bagus ya teman-teman. Oke, menurut saya tinggal kita tunggu aja apakah masih terus lanjut naik ataukah nggak jadi. Jadi tujuan terdekatnya bagi saya itu kita kembali ke posisi yang sebulan yang lalu ya teman-teman. Itu aja sih yang cukup real ya, yang gampang. Dan setelah itu baru kita lihat-lihat yang lainnya yang terjadi selanjutnya setelah itu. Jadi kayaknya cuma itu aja guys update untuk Braze kita kali ini. Update-nya ya update weekly. Kemarin cuma ada apa itu ya, share tick-nya aja ini yang aneh ya pokoknya. Aneh ini teman-teman. Kemudian tim kampanye sudah mulai berhasil, mulai kelihatan karena engagement-nya termasuk yang paling tinggi di antara pesaing lainnya. Kemudian ini ada sedikit aneh juga ya, saya bilang kok ini ya nyantol di share tick loh guys. Tapi ini jelas bukan audit lah ya teman-teman. Jadi jelas bukan audit, ini cuma nempel doang di share tick tapi belum diaudit. Jadi mungkin nempel di situ doang dengan harapan orang-orang akan mendorong Braze untuk bisa segera diaudit ya. Ya kita positive thinking aja guys, kemungkinannya memang seperti itu. Dan kemudian ini adalah satu teka-teki lagi ya guys, ya mungkin teman-teman harus cari tahu sendiri maksudnya apa ini tulisan loading dengan background warna kuning tua, warnanya Binance atau warna yang lainnya saya kurang tahu itu guys ya. Kita tunggu aja update berikutnya. Dan kemudian bagian ventures yang akhirnya kembali menggelontorkan dana $500 juta, cukup gede ya, cukup oke dan cukup menguras uang. Dan sebagian besar berharap ya semoga aja duit yang $10 juta itu bisa dipakai untuk buyback atau juga untuk melakukan burning. Ya pastinya kalau dilakukan kayak gitu akan lebih bermanfaat untuk membuat cuan para army holder dan juga investornya. Jadi kira-kira itu aja guys ya, kita tunggu lagi besok apakah dia masih terus bertahan seperti itu, naik ataukah gimana. Kita berdoa aja semoga naik ya teman-teman. Kita akan lihat lagi besok ya teman-teman. Oke, saya kira cukup itu update Braze kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan konten sekalibat info dari Marvel dan Alif TV. Tetap di YOR ya teman-teman, do your own research. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Aset kripto adalah aset yang berbahaya, segala risiko dan konsekuensi sebelumnya dan selanjutnya semuanya ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Oke, dan saya akhiri video ini. Terima kasih ya, sampai di sini kita update breaking news yang berikutnya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.